A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah, Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertemuan kita kembali di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran dalam suasana Ramadan yang penuh dengan rahmat, keberkahan, dan juga ampunan yang Allah janjikan bagi mereka-mereka yang memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu beristighfar, memohon ampun kepadanya, bersungguh-sungguh kembali kepadanya dengan mengikuti tuntunan dan bimbingannya. Semoga Allah tidak menjadikan kita dari hamba-hambanya yang lalai, yang tersesat dari jalannya, yang jauh dari keridhaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bimbingan untuk kita, keluarga kita. Begitu pula kaum muslimin dan muslimat, baik dalam negeri kita maupun yang berada di negara-negara yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita semua. Menjadikan kita sebagai ansor-ansornya yang berjuang untuk menegakkan kalimatnya. Mengajak manusia kembali kepada Allah. Bukan mengajak manusia kepada kita, kepada kelompok maupun golongan kita. Semoga Allah membersihkan hati kita dari kecondongan, keberpihakan kepada kelompok-kelompok maupun golongan-golongan yang memecah belah kesatuan di antara kita. Tapi sepenuhnya loyalitas kita hanya teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pada kali ini kita akan kembali ke dalam tema kalimat tauhid dan tauhid al-kalimah. Mengapa kita sering kembali ke dalam tema ini? Karena nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ahad betul-betul dapat kita lihat, kita perhatikan dan saksikan dengan jelas di seluruh alam raya ini. Baik makhluk-makhluk Allah yang terdapat di bumi, di langit, di daratan, di lautan, semuanya menunjukkan jari mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Esa. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan yang penuh dengan kebijaksanaan dan tidak pernah berbuat aniaya kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa mengajak kita semua untuk datang kepadanya, memohon rahmatnya, berlindung dari azab dan murkanya. Siapa-siapa yang mengetuk pintu Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyambutnya.
bukan hanya di siang hari. Bahkan di malam hari ketika manusia hening dalam keadaan tidur, Allah membuka pintunya bagi hamba-hambanya, bahkan memerintahkan malaikat untuk menyeru, mengajak mereka-mereka yang memohon untuk datang kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan hajat mereka. Yang berlindung, Allah akan lindungi mereka. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak manusia yang tidak menghargai kesempatan yang Allah berikan kepada mereka. Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, selalu menyeru mereka, mengajak mereka, menghimbau mereka, membelai hamba-hambanya yang bernaung di bawah naungannya dengan rahmatnya, menjanjikan ampunan bagi mereka para pendosa. Kebanyakan manusia justru untuk memilih datang kepada selain Allah, sesama makhluk yang tak punya kekuasaan maupun kekuatan untuk menolong mereka, tidak punya kemampuan untuk mengabulkan, memberikan apa-apa yang mereka inginkan, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perlu betul-betul kita memahami dan meresapi wawasan tauhid dengan sebenar-benarnya, hingga menjadi satu keyakinan yang mendorong semua aktivitas kita, perhatian kita, pikiran kita tertuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mendorong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan firman Allah, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad." Katakan, sesungguhnya dialah Allah yang ahad. Allahus samad, Allah yang menjadi tempat kembalinya, bersandarnya hamba-hamba dan makhluk seluruhnya, baik pada kebutuhan mereka maupun pada apa yang mereka takuti. Allah Subhanahu wa ta'ala As-Samad akan memenuhi harapan mereka, melindungi mereka dari segala apa yang mereka takuti. Seluruh makhluk dalam hidup ini bergantung padanya, bahkan setelah matinya. Demikian pula pada saat mereka dibangkitkan di hari akhir, sedangkan dia tidak butuh kepada sesuatu. Karena selain dari Allah adalah makhluk-makhluk yang lemah, yang butuh, yang berharap kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Oleh karena itu hati kita semua tertuju hanya kepada Allah. Berbeda dengan mereka para penguasa yang memiliki anak keturunan, ikut mengatur, ikut memerintah, bahkan mengancam dengan kekuasaan orang tuanya. Walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Bila dia dilahirkan, berarti ada kekuatan, ada Tuhan sebelumnya yang melahirkan dirinya. Kalau dia dilahirkan, maka kekuasaan yang bersumber dari warisan sebelumnya. Tapi dialah merupakan Allah, ilah yang esa. Segala sesuatu berawal dan kembali kepadanya, sedangkan dia merupakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa, yang memerintah, yang mengatur segala sesuatu tanpa tandingan dan sekutu. Kalau segala sesuatu berawal daripadanya, sedangkan dia la awwala lahu wa la akhir. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita datang kepada Allah, berkumpul, mengelilinginya dengan menadahkan tangan kita. Kalau Allah mengabulkan permintaan seluruh makhluk di alam raya ini, mengabulkan semua permintaan mereka dengan bebas, tidak akan mengurangi dari kekayaan Allah, melainkan seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Yang Allah berikan, diumpamakan bagikan air yang melekat pada jarum tersebut, merupakan satu hal yang tak berarti. Oleh karena itu yang datang kepada Allah, yang bermohon padanya, yang berlindung kepadanya adalah manusia yang paling kaya, yang paling damai,
yang paling tentram hidupnya, yang paling betul-betul terjaga dan terbentengi dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya, kecuali dengan kehendak Allah sebagai ujian untuk menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya, untuk membuat dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cobaan-cobaan yang dihadapi. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan merenungkan beberapa ayat dari surah Al-Baqarah yang menegaskan tema yang tadi kita sampaikan, yang berhubungan dengan tauhidullahi tabaraka wa ta'ala. Alam raya yang semuanya menunjuk kepada Allah, menuntut dari kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam ibadah kita maupun dalam motif dan tujuan pekerjaan kita, juga dalam harap dan takut kita, juga dalam mengambil aturan dan pedoman hidup kita. Hanya Allah yang layak untuk mengatur dan memerintah di alam raya ini. Bila kita mengakui kekuasaan dan pemerintahannya, kita mentaati Allah, baru kita akan tergolong dari hamba-hamba yang bertauhid pada Allah. Tapi walaupun kita sholat, kita berpuasa, kita menjalankan berbagai macam ibadah ritual, tapi kita enggan untuk tunduk kepada aturan-aturan yang datang dari Allah. Kita justru memilih tata cara kehidupan yang bertentangan dengan keridhaan Allah, maka kita termasuk dalam hamba yang ingkar dan kafir kepadanya. Jadi, bertauhid kepada Allah menuntut dari kita untuk mengembalikan seluruh kehidupan kita seutuhnya kepada Allah, sebagaimana semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, melalui ayat-ayat yang kita akan baca pada pagi hari ini, di samping Allah menegaskan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang esa atau yang maha esa, la syarikalah. Seluruh alam raya termasuk diri kita kembali kepadanya, dan menuntut dari kita untuk bersyukur kepada Allah dengan beribadahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Lalu Allah paparkan bukti-bukti argumentasi akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amat penting bagi kita untuk kita resapi, kita hayati, hingga ketergantungan kita dalam harap dan takut kita hanya kepada Allah. Tidak lagi ada sesuatu yang menakuti kita, karena tidak ada sesuatu yang kuasa membahayakan kita melainkan dengan izin Allah. Tidak ada satu kebaikan yang akan datang kepada kita dan kita cicipi melainkan dengan izin Allah. Kenapa kita harus datang kepada selain Allah? Kenapa kita harus takut pada selainnya? Selagi kita di jalan Allah, hati kita tertuju pada Allah, tidak akan ada sesuatu yang merugikan kita. Baik dalam hidup kita maupun pada saat kita mati, pada saat kita dibangkitkan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memayungi kita semua dalam perjalanan hidup ini maupun pada saat kita dibangkitkan di hari akhir nanti. Semoga Allah menghidupkan kita dalam keadaan muslimin, mewafatkan kita dalam keadaan muslimin, dan membangkitkan kita kelak bersama kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita mengikhlaskan pengabdian kita secara murni pada Allah. Apabila kamu ditanya, apa identitasmu? Katakan, ana muslimun billah, ana mu'minun billah, wa nahnu muslimun. Demikian pula alam raya seluruhnya juga muslimun, berserah diri kepada Allah. Mari bersama-sama kita berjalan menuju Allah, kembali kepadanya, menadahkan tangan kita dalam harap kita dan takut kita. Insya Allah, Allah jadikan kita semua, negara kita, sebagai negara yang penuh dengan keamanan. Manusia-manusia yang berada di dalamnya, manusia yang dimuliakan Allah. Tidak ada perbedaan antara mereka yang kaya dan miskin, yang kuat dan lemah, kecuali dengan iman dan ketakwaannya. Ikhwan, akhwat, mari bersama-sama kita merenungkan beberapa ayat dari surah Al-Baqarah
Dimulai dari firman Allah, wa ilahukum ilahu wahid. Pada ayat 163. Sebelumnya kita akan merenungkan, sebelumnya kita akan memulai renungan kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Dan ilah kalian hanyalah satu ilah. Tiada ilah selain daripadanya. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Pada saat kita mendengar kata ilah, maka makna yang muncul dalam benak kita adalah
nama-nama yang penuh keindahan yang merupakan sifat-sifat uluhiyah. Al-Khaliqiyah, dialah satu-satunya pencipta, penguasa, pemerintah, yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang menjadi narasumber kehidupan, yang memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk yang terdapat di alam raya ini. Yang mengadakan segala sesuatu, langit, bumi, dan apa yang terdapat di dalamnya. Tanpa ada contoh sebelumnya, menciptakan semuanya dari ketiadaan. Segala sesuatu berawal daripadanya, dan kepadanya segala sesuatu kembali. Dalam kehidupan mereka semua bergantung kepadanya. Itu merupakan hadirin sekalian makna ilah. Di mana di saat kita berbicara tentang ilah, berarti kita berbicara tentang semua sifat-sifat uluhiyah. Tapi apabila ada satu orang mengaku atau seseorang mengaku bahwa dirinya sebagai ilah, atau sesuatu dijadikan sebagai ilah, sedangkan dia tidak menguasai, memiliki sifat-sifat uluhiyah tersebut, bahkan dia pun merupakan makhluk yang berawal dan berakhir. Berawal dari ketiadaan, Allah yang menciptakan dirinya. Dalam perjalanan hidupnya penuh ketergantungan. Dan semuanya akan berakhir kembali kepada Allah. Bagaimana makhluk yang seperti ini layak untuk dijadikan sebagai ilah? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita bahwa ilah kalian yang sebenarnya adalah satu ilah. La ilaha illahu, tiada ilah selain daripadanya. Huwar Rahmanur Rahim, dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan menegaskan hal ini tanpa bukti. Setelah ayat ini Allah paparkan bukti-bukti bahwasanya dialah satu-satunya ilah yang merintah di alam raya ini. Dialah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya pengatur. Dan dia juga yang maha pemurah lagi maha penyayang karena menyediakan segala sesuatu dengan penuh rahmat bagi hamba-hambanya. Setelah Allah menegaskan wa ilahukum ilahun wahid, sesungguhnya ilah kalian hanyalah satu ilah. La ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim, tiada ilah selain daripadanya. Dia yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah lanjutkan dengan bukti-bukti yang dipaparkan di hadapan kita. Dan semua bukti ini merupakan bukti-bukti yang kita kenal. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang yang silih berganti. Coba renungkan pada ciptaan langit bumi, perubahan malam dan siang yang silih berganti. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Dan bahtera yang berlayar di tengah-tengah lautan, di tengah-tengah samudera, mengangkut kalian, mengangkut juga barang-barang kalian, perdagangan kalian dari satu kota ke kota, dari satu negara ke negara, dari satu benua ke benua yang lain. Bahtera-bahtera yang berlayar di atas lautan dengan membawa manfaat bagi umat manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan butiran-butiran air hujan yang Allah turunkan dari langit
Dengan air tersebut Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Yang tadinya dalam keadaan kering, kerontang. Pohon-pohon dalam keadaan mati begitu hujan turun. Kembali kehidupan kita saksikan di depan mata kita. Keceriaan, suasana yang hijau, indah, menarik, dan menawan. Wa batha fiha min kulli dabbah. Begitu pula binatang-binatang yang melata yang Allah Subhanahu wa ta'ala tebarkan di atas muka bumi. Hewan-hewan yang melata, dari mulai serangga-serangga yang kecil, begitu pula hewan-hewan ternaknya. Beraneka macam makhluk hidup yang melata di atas muka bumi ini. Wa tasrifir riyah. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur bagaimana angin, arah bertiup mereka, terkadang dari barat, terkadang dari timur, terkadang angin darat, angin laut. Semua ini dengan hikmah yang memberikan manfaat bagi umat manusia. Pada saat angin darat bertiup, para nelayan berlayar menuju lautan. Pada saat angin laut bertiup menuju ke daratan, mereka kembali ke daratan, membawa hasil-hasil mereka. Ini sebelum ditemukan peralatan-peralatan mesin yang membuat bahtera berlayar tanpa bergantung kepada angin dalam perjalanan mereka. Semua merupakan hal yang membawa rahmat dan nikmat, karunia yang tak terhingga bagi umat manusia. Karunia yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardh. Dan awan yang Allah tundukkan berada di antara langit dan bumi. Seandainya kita tidak memiliki lapisan pelindung yang melindungi bumi kita, yang bernama atmosfer, maka tidak akan ada air, tidak akan ada awan. Semuanya akan menguap meninggalkan bumi ini. Tapi dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan bumi, dipersiapkan layak untuk menjadi tempat huni manusia. Dengan lapisan pelindungnya, dengan persediaan airnya, dengan tumbuh-tumbuhan hewan yang Allah sediakan, disesuaikan dengan kebutuhan manusia dalam kehidupan mereka. Was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardh la ayatin liqaumi yaqilun. Merupakan tanda-tanda yang semuanya menunjuk kepada Allah bagi orang-orang yang berakal. Yang Allah sebutkan ini merupakan hal-hal yang akrab dengan manusia, juga berkaitan dengan kebutuhan manusia. Siapakah yang menurunkan hujan dari langit? Adakah Tuhan bersama Allah yang melakukan semua ini? Yang menumbuhkan tanaman, yang menebarkan hewan-hewan ternaknya, yang juga menundukkan awan agar tetap berada di antara langit dan bumi. Setelah diuapkan menjadi uap air dari lautan dengan bantuan mataharinya. Kemudian angin yang menggiring ke daerah-daerah yang Allah perintahkan. Dengan mengatur arah angin, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan angin sebagai distributor yang membagi-bagikan air bagi manusia. Yang diturunkan di puncak gunung, yang diturunkan di daratan, yang diturunkan juga di daerah-daerah perkebunan. Kemudian kelebihan dari air tersebut Allah jadikan sebagai cadangan-cadangan air bagi mereka pada saat musim-musim kemarau. Semua ini merupakan bukti-bukti, tanda-tanda yang menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah Tuhan selain Allah yang melakukan semua ini? Yang disembah oleh manusia kebanyakan itu Tuhan palsu yang tidak memiliki kekuasaan, jangankan terhadap orang lain, terhadap dirinya. Dia tidak kuasa untuk menolak mara bahaya dan mendatangkan manfaat. Lalu kenapa manusia lengah dari Allah? Begitu pula dalam mengambil aturan dan pedoman hidupnya, kenapa datang kepada sesama manusia yang penuh dengan kekurangan yang tidak mengenal dirinya, sebaik Allah yang menciptakan kita dan mengenal diri kita.
Jadi kalau kita perhatikan manusia benar-benar dalam keadaan tersesat jauh dari kebenaran. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari tuntunan agamanya semua didukung dengan bukti-bukti, fakta-fakta kesaksian yang tak terbantah. Seharusnya setelah manusia mendengarkan hal ini, mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk datang menuju Allah, Tuhan yang Rahman dan Rahim, yang Maha Kaya, yang Maha Pengampun, yang Maha Penyukur. Sedikit kebaikan hambanya dibalas dengan balasan yang melimpah. Mereka dapat datang kepada Allah tanpa mereka harus mengeluarkan biaya, tanpa mereka harus berletih lelah. Begitu hati ingat dan memanggil nama Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di hadapannya. Tapi walaupun mereka di tengah-tengah kekayaan yang melimpah ruah, dukungan yang mendukung dirinya, bila dia lupa kepada Allah, tak akan ada sesuatu yang kuasa untuk melindungi dirinya atau memberikan manfaat baginya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita, sebahagian manusia, bahkan ini bukan sebahagian kecil, sebahagian besar manusia yang berjalan dalam hidup ini tidak searah dengan fakta kebenaran yang terdapat di alam raya, yang menjadi bukti akan kebenaran Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Sebahagian manusia ada yang mengangkat, menjadikan selain dari Allah sebagai apa? Andada. Sebagai tandingan-tandingan. Yang mereka jadikan sebagai tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berharap, mereka berlindung, mereka juga mengambil petunjuk dan pedoman hidup mereka dari tandingan-tandingan yang mereka persekutukan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka cintai sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Padahal mereka makhluk yang serupa dengan dirinya, yang butuh kepada Allah, bergantung padanya. Tapi ternyata mereka jadikan makhluk-makhluk ini sebagai tandingan dan sekutu-sekutu Allah. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul hatinya, pandangannya terbuka dengan menyaksikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti akan keesaannya, bukti akan rahmat, kasih dan kebijaksanaannya, hati mereka justru tertuju pada Allah. Mereka memandang makhluk sebagai makhluk, sedangkan Tuhan yang sejati adalah Allah. Mereka lebih cinta kepada Allah daripada kepada selainnya. Mereka hanya bergantung, berharap kepadanya, berlindung kepada Allah dari segala yang ditakuti. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman, mereka jauh lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita dalam hidup ini berpegang pada prinsip ini, selain dari Allah adalah makhluk-makhluk yang setara dengan kita, yang semua sedang menjalani ujian, sama-sama butuh seperti kita. Kenapa kita harus menyandarkan hidup kita pada mereka? Sama-sama bodoh seperti kita. Kenapa kita menyerahkan justru aturan hidup kita kepada mereka? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'iqab. Seandainya orang-orang yang zalim, yang mempersekutukan Allah, yang berkhianat terhadap Allah, yang menganiaya diri mereka dengan meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya orang-orang yang zalim, walau annal ladzina zalamu idh yarawnal 'adzab, walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal 'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Seandainya orang-orang yang zalim ketika mereka menyaksikan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kekuatan seluruhnya adalah milik Allah, yang mereka sembah, yang mereka harapkan,
yang mereka jadikan sandaran hidup mereka ternyata di sana terbukti begitu lemah dan tak berdaya. Di seandainya orang-orang yang zalim ketika mereka menyaksikan azab Allah, di hadapan azab Allah, orang-orang atau makhluk yang dulu mereka puja, mereka harapkan, mereka jadikan sebagai sandaran hidup mereka begitu lemah dan tak berdaya, bahwa kekuatannya seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha syadidul iqab, dan Allah Maha pedih siksanya, baru mereka akan menyesali perbuatan mereka, pilihan mereka, menyadari betapa bodohnya mereka. Kalau mereka dulu kembali kepada Allah, bersandar padanya, niscaya mereka akan berada dalam suasana yang penuh kecukupan, penuh rasa aman, ketentraman, dan bebas dari ketakutan. Dengan penuh rasa aman menghadapi apa-apa yang mereka takuti, mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di saat mereka bersalah, terkena akibat buruk kesalahan mereka, mereka datang beristighfar kepada Allah. Bukan datang kepada selain Allah memohon ampunan dari mereka, padahal mereka bersalah, berbuat dosa kepada Allah. Mereka mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau seperti kakek kita yang menyadari kesalahannya, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di saat mereka butuh, pandangan mata mereka tidak menoleh ke sana maupun kemari, tapi datang kepada Allah yang begitu dekat dengan dirinya. Ud'uni astajib lakum, mohon padaku, aku akan kabulkan permintaan kalian. Di saat dia dalam keadaan terjepit, tak berdaya, di mana dirinya begitu lemah, datang kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua berada di tangan Allah, baik urusan dunia kita maupun akhirat kita, hingga hati tidak bercabang, pandangan kita tidak mengalami kebingungan. Tapi bisa kita datang kepada makhluk yang berkeliling di sekeliling makhluk begitu banyak, terjadi persaingan, tadi terjadi sikut menyikut, terjadi kecemburuan, kedengkian, permusuhan. Begitulah manusia di saat bergantung kepada sesama makhluk. Tapi di saat dia mencintai Allah, bersandar padanya, kita berdoa pada Allah, Allah tidak akan berkata pada kita, tunggu satu persatu. Allah kabulkan semua permintaan hambanya. Allah dekatkan semua hamba-hambanya dari dirinya, tanpa ada perbedaan baik yang kaya maupun yang miskin. Tapi kalau kepada makhluk, pasti kita akan jumpai kelas dan perbedaan. Ada tempat bagi yang kaya, tempat bagi mereka yang berstatus. Sedangkan mereka-mereka yang lemah hanya mendapatkan sisa-sisa makan yang berjatuhan dari meja-meja. Mereka-mereka yang memiliki pengaruh dan kedudukan. Tapi kepada Allah tidak. Suara mereka yang memanggil, menjerit, menyebut nama Allah, itu suara yang langsung akan disambut oleh Allah. Oleh karena itu jangan kita persekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat mereka menyaksikan azab Allah, mereka dengan penuh penyesalan pada hari tersebut. Mereka tak terbebas, tak terlindung dari azab Allah yang tadinya menjadi sandaran hidup mereka, ternyata begitu lemah di hadapan kekuasaan Allah dan siksa Allah Maha Pedih. Maka pada saat itu Allah gambarkan keadaan kondisi yang amat mengenaskan. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَةٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Pada saat yang menakutkan, yang mengenaskan, di saat pelindung-pelindung yang mereka harapkan perlindungannya tak kuasa melindungi mereka, kekuatan seluruhnya di tangan Allah. Pada saat itu, para pemimpin yang dulu menjadi ikutan, yang dulu mengajak manusia untuk mengikuti mereka, ternyata pada saat tersebut mereka bercuci tangan dari pengikut mereka. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Ketika para pemimpin, para ikutan yang diikuti, pada hari tersebut berlepas tangan dari mereka-mereka yang mengikutinya, mereka-mereka yang menyembahnya. وَرَأَوُا الْعَذَابَ. Mereka menyaksikan azab Allah tampil di hadapan mereka.
Ketika mereka berharap pada junjungan mereka, sandaran mereka, pada apa yang mereka sembah, ternyata semuanya mengecewakan mereka, berlepas tangan dari mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus semua sebab-sebab dan hubungan pada hari tersebut. Ayah memutuskan hubungan dengan anaknya, begitu pula ibu, begitu pula anak dengan kedua orang tuanya, suami dengan istrinya, saudara dan saudarinya. Masing-masing semua penuh ketakutan. Seandainya sang anak memanggil ayah ibunya, memohon pertolongan di dunia, ayah ibu berkorban demi anak mereka, pada hari tersebut mereka mengatakan, nafsi, nafsi, jangankan menolong kamu, saya juga tidak tahu mengenai diri saya. Seorang ibu yang meratap memanggil anaknya, mengingatkan jasa kebaikannya dulu merawat dirinya. Si anak mengatakan, ya ummah, wahai ibu, jangankan menolong kamu, diri saya tidak tahu bagaimana keadaannya. Masing-masing berlepas tangan. Begitu pula suami yang tadinya begitu mencintai istrinya, di sana untuk keselamatannya mereka melengos dan berpaling. Kata-kata rayuan yang tadinya begitu indah, menarik, menawan, ternyata pada hari tersebut berubah menjadi apa? Menjadi sikap berlepas tangan dan pura-pura tidak mengenal. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah sebab hubungan di antara mereka. Tidak ada kesempatan juga bagi mereka untuk kembali, hingga dengan kembali mereka dapat memperbaiki diri mereka. Wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minha. Dan pada hari tersebut orang-orang yang tadinya sebelumnya menjadi pengikut yang setia, mereka berandai-andai seandainya kami diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, beramal, niscaya kami tidak akan menjadikan mereka sebagai apa? Sebagai ikutan kami. Kami tidak akan menjadikan mereka sebagai sembahan-sembahan dan sandaran hidup kami. Kami akan bercuci tangan dari mereka sebagaimana mereka bercuci tangan pada pagi hari ini atau pada hari ini. Jadi kalau seandainya kami memiliki kesempatan untuk kembali, kami akan bercuci tangan dari mereka sebagaimana mereka mencuci tangan mereka dari kami. Padahal mereka dulu mengajak kami, membisik-bisikkan kami, menjanjikan berbagai macam janji-janji yang indah, keselamatan dan perlindungan. Tapi begitu tiba pada hari ini ternyata mereka mengecewakan kami dan berlepas tangan dari kami. Mengapa? Karena mereka merupakan makhluk-makhluk yang lemah, yang tak berdaya. Sedangkan yang mengikutinya telah melakukan pilihan yang salah. Coba mereka memilih Allah, mereka tidak akan kecewa. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Para pengikut berkata pada hari tersebut, seandainya kami diberikan kesempatan, kami akan bercuci tangan dari mereka sebagaimana mereka bercuci tangan dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah mempertunjukkan di hadapan mereka amal-amal yang dulu mereka lakukan, mendatangkan penyesalan, kesedihan tiada tara. Bukan hanya satu hari, tapi sepanjang kehidupan mereka dalam azab dan siksa. Mereka menyesal, mengutuk kebodohan mereka dan pilihan mereka. Yang seharusnya mereka memilih Allah, Tuhan mereka, pencipta mereka yang maha pengasih lagi maha penyayang. Justru mereka mendengarkan syaitan-syaitan dan yang terkutuk, dan kaki tangan yang mengajak mereka untuk melupakan Allah. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka sekali-kali tak akan keluar dari azab api neraka. Oleh karena itu, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa, begitu juga yang tidak langsung mendengar, saya harap para pendengar, para pemirsa bisa menyampaikan kepada mereka-mereka yang belum mendengar. Jangan ilmu kita simpan dan kelak akan menjadi tanggung jawab yang besar. Infakkan ilmu yang Allah berikan kepada Anda. Ajak orang-orang yang lupa kepada Allah, yang berpaling kepada Allah, yang menggantungkan hidup mereka kepada selain Allah, agar sadar kembali kepada Allah sebelum mengalami nasib seperti yang dialami oleh para pengikut yang ditinggalkan oleh pimpinan-pimpinan mereka bercuci tangan dari mereka. Maka kita sebagai hamba
yang berhutang bergantung kepada Allah. Dalam seluruh kehidupan kita, mari kita menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Harap takut kita betul-betul kita tujukan kepada Allah. Begitu pula dalam aturan hidup kita, pedoman hidup kita hendaklah kita mengambil dari Allah. Ini merupakan pilihan yang tepat dan tidak mungkin salah. Pada saat kita dikumpulkan di hari akhir, kita memiliki alasan, ya Allah. Pilihan kami sesuai dengan perintah-Mu yang memerintahkan kami untuk mengikuti petunjuk dan kitab-Mu. Jangan gantikan kitab Allah dengan selainnya. Dan kitab-kitab yang lain sebelum kita ikuti, kita terima, kembalikan dan cocokkan dengan kitab Allah. Yang sesuai kita ikuti, yang tidak sesuai kita jauhi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghisap kita dengan kitab-kitab tersebut, tapi akan menghisap kita dengan Al-Quran, dan Nabi kelak akan menjadi saksi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dengan kehadiran bulan Ramadan ini menjadi hari-hari, malam-malam dan bulan yang akan betul-betul membalikkan haluan hidup kita yang tadinya kepada selain Allah menuju kepada Allah. Yang tadinya mengikuti petunjuk selain Allah, berbalik mengikuti petunjuk Allah seutuhnya. Dengan kita masuk ke dalam kafilah Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi Rasul, yang menyampaikan risalah Allah, menerangkan dengan sejelas-jelasnya. Dan beliau tidak pernah sekalipun menyimpang dari tuntunan Allah dalam kitabnya. Maka sunnah Nabi kita yang sebenarnya yang sejalan seiring dengan kitab Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.